khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fahimna asrar al-Qur'ani wa waffiqna li khidmatihi. Waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa anin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kita bulan suci Ramadan. Ramadan salah satu dari 12 bulan yang ada dalam satu tahun. Ramadan kita tahu ada sejumlah amal ibadah yang disyariatkan pada bulan suci Ramadan dan itu tidak disyariatkan di luar bulan suci Ramadan. Kita mengenal ibadah puasa wajib, ibadah puasa Ramadan. Kita mengenal ibadah salat tarawih pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini juga pembayarannya itu dikenal pada bulan suci Ramadan. Bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukan untuk kita bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita juga bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan atas kita sejumlah ibadah pada bulan suci Ramadan. Tidaklah ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan atas kita pada bulan suci Ramadan sebagaimana yang kami sebutkan tadi, melainkan ini adalah untuk kemaslahatan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah syariatkan ibadah di atas, melainkan diharapkan dengan ibadah di atas ketika disyariatkan atas kita orang-orang yang beriman, itu menjadi pintu masuk bagi kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan dengan segenap amal ibadah yang disyariatkan padanya itu diharapkan itu bisa menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita membaca sejumlah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa kita baca sejumlah keutamaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan. Sebutlah salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mendirikan bulan suci Ramadan, sebutlah dengan dia menjalankan ibadah salat tarawih pada malam bulan suci Ramadan, dia jalankan dibarengi dengan penuh keimanan. Dia jalankan dibarengi dengan pengharapan akan karunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni apa yang sudah berlalu dari dosa-dosanya. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala merujuk kepada hadis tadi, salah satu keutamaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita semua berharap mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan tersebut. Di antaranya adalah ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang luar biasa ketika kita berada pada bulan suci Ramadan dengan mengamalkan segenap amalan ibadah yang disyariatkan pada bulan suci Ramadan, berharap kita mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
kesempurnaan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tentunya kita harapkan untuk kita dapatkan. Di samping dengan kita menjalankan, menunaikan segenap amal ibadah yang disyariatkan pada bulan suci Ramadan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka kesempurnaan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga penting bagi kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain itu penting untuk kita lakukan karena memang perilaku memaafkan kesalahan orang lain itu merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Tidak bisa dipisahkan antara perilaku memaafkan kesalahan orang lain dengan sifat yang semestinya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Kita tahu semua amal ibadah yang disyariatkan dalam ajaran agama Islam, termasuk amal ibadah yang disyariatkan pada bulan suci Ramadan, ujung-ujungnya juga diharapkan dengan kita menjalankan amal ibadah tersebut, kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa kepada-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di potongan surat Ali Imran ayat 134 berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Maka dalam rangka untuk mendapatkan kesempurnaan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk kita ini dikategorikan sebagai bagian dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada alasan bagi kita melainkan kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Alasan yang lain kenapa memaafkan kesalahan orang lain ini penting untuk dilakukan oleh orang yang bertakwa, karena sejatinya tidak ada istilahnya itu orang yang bertakwa ini terbebas dari melakukan perbuatan kesalahan. Sifat ma'sum dalam artian terbebas dari melakukan kesalahan itu hanya dimiliki oleh para nabi, tetapi tidak oleh para kaumnya para nabi, termasuk orang yang bertakwa. Berkaitan dengan bahwasanya orang yang bertakwa itu tidaklah bebas dari melakukan kesalahan, itu bisa kita baca pada potongan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 5 dalam surat At-Talaq. Pada potongan ayat ini Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha", barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Membaca potongan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini mempertegas bahwasanya bukan berarti orang yang bertakwa itu tidak melakukan kesalahan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di ayat ini, ya, dengan menanamkan ketakwaan dalam diri, maka seseorang dengan bermodalkan ketakwaan itu dia bisa terjauhkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa terbebas dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengannya kesalahan-kesalahan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ya, memaafkan kesalahan orang lain merupakan sesuatu yang memang ya semestinya dilakukan oleh orang yang bertakwa ketika dia berharap kesempurnaan, dia berharap kesempurnaan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Karena dengan memaafkan orang lain itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Penting bagi orang yang bertakwa untuk memaafkan kesalahan orang lain, karena memaafkan kesalahan orang lain disebutkan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Tepatnya kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 22 dalam surat An-Nur, memaafkan kesalahan orang lain itu juga menjadi pintu masuk bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaafkan kesalahan kita. Waliya'fu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 22 dalam surat An-Nur. Waliya'fu, hendaklah mereka memaafkan. Waliyasfahu, hendaklah mereka berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kalian? Wallahu ghafurun rahimun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia zat maha pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia zat yang maha penyayang. Bahkan kalau kita cermati redaksi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sebatas bahkan memerintahkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan waliya'fu. Waliya'fu dalam artian maafkan kesalahan orang lain, lupakan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhenti memerintahkan kita hanya dengan waliya'fu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini juga memerintahkan kita untuk waliyasfahu. Kata waliyasfahu dipahami oleh banyak ahli tafsir, yang dimaksud adalah dengan kita membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan kita. Sebuah perintah yang ini melampaui hanya sebatas memaafkan kesalahan orang lain. Lebih dari sekedar memaafkan kesalahan orang lain. Itu yang dipahami dari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dengan firman-Nya waliyasfahu. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan dalam hal perolehan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mau bukan saja memaafkan kesalahan orang lain, tetapi lebih dari itu membalas kesalahan orang lain dengan kebaikan kita. Dengan begitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus kesalahan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.